Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah rangkuman seluruh perjalanan aku kemarin ke Ibu Kota Negara atau IKN bersama ibu-ibu ini dan juga bapak-bapak dari komunitas lansia. Aku lupa nama komunitasnya, yaitu nih mereka nih. Nah, jadi terbukti ya bahwa berteman itu tidak harus seumuran. Karena ini kebetulan juga kemarin aku diajak temennya tante aku untuk mengisi kursi bis yang kosong gitu, daripada kosong jadi aku ikutan. Alhamdulillah. Kemarin itu perjalanannya ke IKN kita 3 hari 2 malam ya. Berangkatnya hari Jumat, kita start dari Banjarbaru ya. Jadi aku kan tinggalnya di Banjarmasin. Aku dari Banjarmasin pagi-pagi ke Banjarbaru. Kemudian dari Banjarbaru kita bareng-bareng langsung ke Kalimantan Timur gitu. Nah, ini sebelum kita ke Kaltim kita mampir dulu di rumah makan. Terus di belakangnya itu aku ngeliat masjid. Dan masjidnya bagus banget, jadi sengaja aja aku rekam langsung. Nah, ini Aku view-nya. lagi di Masjid Hajjah Nur Fauzia Haji Supyan. Masya Allah, ini ada di kota Tanjung ya masjidnya. Tanjung. Nah, sekarang ini aku sudah di bis ya. Sebelumnya kita udah antri. Sebelum masuk IKN tuh kita antri dan harus punya aplikasi IKN. Jadi satu orang bisa mewakili kurang lebih 20 orang gitulah. IKN Now namanya aplikasinya ya. Jadi sudah sesuai antrian, kita kemudian langsung masuk ke bis menuju IKN-nya. Dan tara, ini dia. Kita sudah diberhentikan di pemberhentian bis ya. Dari sini kita bebas mau jalan menelusuri IKN. Nah, ini tempatnya seru juga sih, asik. Banyak tanaman ya, hijau-hijau, segar. Pokoknya view-nya ala-ala luar negeri gitulah. Pokoknya green industry gitu, kayak hijau semua. Nah, ini aku lagi di kayak aula atau apa gitu ya, aku lupa. Ini bagus banget juga. Oh, itu tuh. Mau cepat-cepat sebenarnya mau pipis bukan apa ya. Nah, itu bagus sekali, Masya Allah. Ini kayak tempat gitu, kantor-kantor juga sih ini. Pipis dulu baru Kayak sejenis kantor-kantor gitu sih. Nah, ini kita lagi makan sarapan ya, sarapan pagi bareng teman-teman grup lansia. Ini di hotel apa ya, lupa apa namanya, Zamrud kalau nggak salah ya, kalau nggak salah sih. Ini hari kedua kita kalau nggak salah. Jadi di hotel satunya aku lupa ngerekam. Bagus banget juga hotelnya, padahal baru bagus tapi nggak terlalu besar. Kalau ini ya kayak penginapan gitulah hotelnya, tapi ya lumayan juga sih. Ini kita sarapan pagi, tapi untungnya alhamdulillah kita tuh nggak kekurangan air satupun ya. Cuman ada di antara teman kita yang airnya nggak mau nyala gitu pada waktu itu, kasian banget. Nah, dan ini kita lagi di jalan menuju museum. Dan ini aku banyak nanya karena aku belum tahu ya, baru ini kali pertamanya aku ke Kaltim. Ini apa ini? Bukar idaman. Nah, akhirnya kita sampai juga di Museum Mula Warman ternyata, teman-teman. Minta maaf ya, aku baru tahu dan baru ada videonya nih, baru kelihatan tulisannya. Dan ini ada Ibu Norma. Ya, beliau setia banget, jadi kayak tour guide aku gitu pas aku videoin. Jadi lebih berwarna sih video ini karena ada beliau yang menjelaskan juga, karena beliau udah lebih dari sekali sih ke Kalimantan Timur ini, terutama ke museum ini, kata beliau gitu. Jadi, nah ini view-nya, museumnya ternyata ada 2 ya. Kita kemarin, aku sih terutama sama Bu Norma cuma di satu museum ini. Ternyata ada lagi di sana yang baru, dan juga ada makam raja-raja. Nggak sempat juga karena aku lagi haid ya pada waktu itu ke Kaltimnya. Ini tempat cuci tangan. Nah, ini patung-patung singa gitu, bagus sekali ya, Masya Allah. Ini tangganya menuju masuk ke pintu museum. Nah, ini diresmikan sama Brigjen Soekartio Tenggarong. Ini lagi di replika Lembu Suwana, diresmikan tanggal 28 bulan 9 1992 oleh Bupati KDH TK2 Kutai, Dr. Andes Iis Jafran. Ini tampak belakang, kita lihat tampak samping seperti ini. Nah,
ya. Terus yang lucunya juga aku baca tadi, bermahkota bukannya raja, berbelalai bergading lainnya gajah, bersayap bukannya burung, bersisik lainnya ikan, bertaji bukannya ayam. Binatang apakah ini? Jarna, tebak. Ini binatang apa ini? Apakah ini binatang mitologi atau memang dulunya ada ya? Kita tidak tahu. Nah, binatang antik ini. Nah, Masya Allah. Nah, ini aku sudah masuk museum ya. Kenapa kalian bisa lihat wajah aku tuh tegang banget kayak gitu? Karena dari awal aku masuk yang aku rasain dan aku lihat itu aku kayak digandeng orang Video. dari kerajaan gitu. Dan baru aku sadari ternyata beliau itu yang ada fotonya di dalam museum ini, yang bajunya ada bulu-bulunya di depan ini loh. Salah satu dari mereka ya. Pokoknya salah satu di antara mereka kayak menuntun kita untuk apa ya, menjelajah museum-museum ini peninggalan bersejarah di kerajaan Kutai dulu gitu, kayak secara berurutan gitu. Beliau kasih tahu nih di sini, di sini, di sini. Jadi nggak hanya aku, Bu Norma juga ngerasa gitu. Jadi kita berdua tuh kayak dituntun beliau. Nah, Bu Norma itu ngerasa, kalau aku sendiri kedua-duanya guys, ngerasa dan juga ngeliat orang yang nuntun aku itu beliau. Masya Allah, terima kasih, alhamdulillah disambut dengan baik ya. Sayangnya karena aku lagi haid aja jadi nggak bisa ke ziarah ke makam raja-rajanya, sultan-sultannya. Nah, ini tempat tidur atau ranjang peninggalan Kesultanan Kutai Kartanegara. Bagus ya, Masya Allah. Semuanya serba kuning, hijau. Nah, dan ini juga kebudayaan ya, kebudayaan Banjar. Ini ulun benar, ulun betimbang waktu lahir, safar lahir. Ini namanya batimbang, tradisi timbang buah. Nah, kalau aku dulu timbang sama Al-Quran ya guys, karena aku lahir bulan Safar, jadi aku ditimbang kayak gitu persis, tapi sebelahnya Al-Quran. Mungkin juga ada buah-buahan, tapi ada lakatan atau beras ketan kata orang yang sudah dimasak. Nah, kayak gitu juga aku persis kayak gini waktu aku kecil, karena aku lahir di bulan Safar pada waktu itu. Jadi sebuah kebudayaan masyarakat adat Banjar. Nah, ini juga beberapa peninggalan ya, banyak sekali di sini. Ada kayak tempat penyimpanan gitu, semacam kayak cawan ya, bokor bertelinga namanya, bokor perak. Aku juga nggak tahu itu apa, tempat emas, perhiasan atau apa. Yang pasti Masya Allah indah banget ya. Dan nggak nyangka kipasnya itu loh sebesar itu, luar biasa. Kipas perak, Masya Allah, ini dari perak ini. Itu kayak kalung gitu ya guys. Nah, ada juga keris. Nah, ini ada mahkota, kayak mahkota raja gitu, mahkota kerajaan pasir Balengkong. Masya Allah, aku seneng banget ya, seninya tuh dapat banget itu. Ada bulu-bulunya, ada emasnya, ada berliannya juga. Nah, ini juga topong, replika mahkota Sultan Kutai Kartanegara. Juga bagus sih. Berlian tuh pula kan kiri itu asli. Terkesima banget aku di sini, Masya Allah. Nggak ngebayangin kalau di zaman itu gimana kerennya gitu. Dan orang yang mendampingi aku ketika aku masuk museum tuh ya seperti itu tadi, yang pakai mahkota yang ada bulu-bulunya gitu loh guys. Nah, ini adalah Al-Quran juga, Al-Quran lama ya, Masya Allah. Tuh tulisannya masih kelihatan banget, kayak lama banget Al-Qurannya, tapi masih bagus, nggak ada robek sedikit pun, dijaga betul ya sama petugas di sini, alhamdulillah. Ini ada tempat tinta juga, tempat tintanya bagus sekali, Masya Allah, dari kaca ya. Kupikir asbak tadi, ternyata bukan. Ini, assalamualaikum, permisi. Ini tempat apa ini Bu? Tempat guci-guci lah. Dan ini ada tempat, semacam tempat untuk penyimpanan guci-guci gitu. Kayak ada gamelan juga sih. Pokoknya semua peralatan ya, perabot rumah zaman dahulu di kerajaan Istana Kutai seperti ini kayaknya guys. Dan ini tempat-tempat tombak. Apa sih, kayak tombak ya? Kayak alat-alat gitu, senjata-senjata zaman dahulu. Kemudian ini apa ya?
Gong Raja Pati. kurang tahu nih apa. Dan setelah ini tuh ada tempat kayak ini nih. Nah, kayak miniatur zaman-zaman dahulu. Nah, ini lukisan kayak ini bulan. Ada lukisan, mungkin ada foto juga. Yang belum ada fotonya mungkin lukisan kayak raja-raja sebelumnya. Ini ada lukisan-lukisan bisa dilihat. Nah, aku kurang tahu ini, bagi kalian yang tahu boleh di komentarin raja siapa ini, sultan siapa. Yang aku tahu, yang aku baca aja karena ada tulisannya, karena aku baru sekali kesini sih, jadi baru banget belajar tentang peninggalan yang ada di museum ini. Masya Allah, luar biasa energinya itu terasa banget ya. Nih aku ngisi suara aja tuh kerasa banget. Berasa orang-orang ini hadir gitu. Berasa orang-orang ini hadir, luar biasa. Ini AM Parkesit. Nah, seperti ini guys. Seperti ini fashion lagi ya. Tampilan nih orang yang ngikutin aku tapi bukan beliau. Nah, yang menggiring aku tuh seperti itu. Bajunya. Kalau nggak salah sih ada fotonya di depan ya, paling depan itu, di antara dua di depan itu. Nah, mirip-mirip seperti ini guys, orangnya beliau yang ngikutin aku, menggiring kami berdua sama Bu Norma. Yang aku lihat sih seperti ini, tapi pakai topi yang ada bulu-bulunya itu di depan, paling depan, satunya lagi kalau nggak salah ya, yang satunya lagi, entah siapa nama raja itu. Nah, ini foto-foto peninggalan zaman dahulu, pada masih hidup beliau-beliaunya ya. Baju putih semua mungkin itu ya. Ini karena apa aja? Nah, ini kita di mana kita nih Bu? Ruangan apa? daerah Flora fauna ya. ya, flora fauna gitu. Pertambangan. Tuh ruang flora fauna. Ini. Nah. Dan ini Ibu Norma bantu menjelaskan ya. Terima kasih Bu Norma. Nah, ini Sungai Mahakam mungkin ya. Pada zaman dulu itu ada rumah adatnya juga. Oh, jeram Sungai Mahakam di Kalimantan. Sungai di Kalimantan Timur. Ini perlu. Flora fauna dan pertambangan ya guys ya. Ada juga. Nah, aku baru tahu ternyata di Kaltim ini banyak banget ya pantai-pantai dan pulau yang bagus kayak Pulau Maratua, Derawan ya. Insya Allah, dan nanti mudah-mudahan dikasih rezeki, dikasih langkah ke situ, amin. Nah, ini kita kebetulan dapat kesempatan bisa ke bawah, ke ruang bawah tanah ya, ngelihat guci-guci peninggalan zaman dahulu yang juga merupakan penemuan-penemuan kayak harta karun gitu mungkin ya. Jadi dimuseumkan di sini. Ini kan kalau nggak salah guci-guci ini nih dulunya tempat penyimpanan beras, makanan ya, ada piring-piring mangkok Malawen juga yang konon katanya kalau makanan ditaruh situ nggak akan basi gitu. Mungkin ada salah satu unsur kimia ya di dalam keramik tersebut yang membuat makanan tuh awet gitu ya, nggak basi-basi. Nah, ini Masya Allah bagus banget gucinya, aku seneng banget ngeliat guci di sini. Dan ini terus terang hawanya berat banget ya guys di sini, apalagi aku lagi haid. Jadi memang pengap karena di bawah tanah kan ya, di bawah. Jadi ini aura-aura di sini berasa banget, aura-aura zaman-zaman kerajaan zaman dulu, apalagi ini ditemukannya pada zaman dinasti Cina gitu ya, kerajaan Cina dulu yang tertinggal di Kaltim ini. Dan ini kita berdua doang loh guys yang masuk ke bawah sini, dan kebetulan pas mau pulang itu ada orang juga. Setelah orang itu pulang, kita ikutan pulang karena hawanya udah gak enak banget dan rasanya seperti menyuruh kita untuk segera keluar gitu dari tempat ini. Ini kayak piring-piring kecil gitu yang ada tutupnya. Semua dari keramik gitu ya. Tuh. Ini yang halus-halusnya aku ada kayak dapat di tanah tuh, nah yang halus tuh lawan itu nah. Simpan nih boy. Peralatan makan, minum, penyimpanan orang-orang zaman bahari, zaman dahulu ya. Dari keramik. Lihat di belakang Yang rumah. mungkin sekarang sudah nggak ada lagi. Jadi semua disimpan di sini, dimuseumkan di sini untuk bahan pembelajaran dan juga sejarah ya, sejarah. Bila melihat batang pohon. Kutai Kartanegara.
Nah ini piring-piring malawennya itu tadi ya. Nah ini tempat apa aku juga nggak ngerti, tapi juga uniquely gitu, bagus. Peninggalan juga. Harta karun. Dalam tanah. Dalam tanah nih. Tuh banyak banget loh di bawah ini. Di lantai bawah, entah kalau sekarang masih dibuka apa enggak ya, di lantai bawah tanah ini, museum yang bawah tanah ini. Karena apa ya, pengap gitu, karena pengap. Jadi nggak tahu apa dibuka apa enggak. Nah ini gambar naganya, masya Allah keren. Gucinya keren-keren banget dan masih bersih, masih kuat, kokoh gitu ya. Setiap guci yang aku lihat ini beda-beda ya guys ya, energinya tuh. Nah ini ada juga yang gede, tuh gede-gede semua sana. Oh, kayak kita tuh betap. Nah ini aku Betap orang. kayak takjub sih, masya Allah, ini kalau kita zaman sekarang betap ya, tempat pemandian kayak gitu. Tuh keramik dinasti Qing. Ini kayak tempat pemandian kata orangnya. Ada orang kemarin waktu itu, kebetulan ada orang yang jelasin, pengunjung juga, tapi mungkin dia lebih sekali kali jadi dia tahu. Ini sekarang aku lagi di atas Sungai Mahakam, tepatnya di jembatan Revo-Revo ya. Ini jembatan menuju Pulau Kemala yang ada di Kalimantan Timur. Tapi sayangnya aku nggak kesana karena memang nggak ada niat kesana sih. Soalnya kita ini lagi nunggu temen aja gitu. Temen kita ada yang sedang dijemput sama ponakannya, terus kita nunggu di sini gitu. Jadi aku sengaja nggak kesana ya. Rasanya aku nggak perlu kesana juga karena lagi haid juga. Cuman aku sempat pipis aja sih di toilet di bawah dan aku ngerasa hawanya nggak enak gitu ya. Jadi aku memutuskan untuk balik dan video-video di sini aja gitu, ngerekemin gembok-gembok yang ada di sini. Jadi kayak viewnya kayak mungkin kayak Paris ya. Belum pernah sih, semoga segera ke Paris ya. Banyak gembok-gembok cintanya gitu. Artinya gembok-gembok cinta adalah cinta yang diikat dalam sebuah ikatan sakral seperti pernikahan. Wah, jadi isyaratnya seperti itu. Tapi kalau cinta juga dikekang atau digembok juga nggak bisa, Bu ya. Nah, nanti dia bakal lepas seperti butiran pasir yang kita genggam akan lepas dan sendirinya. Jadi cinta itu harus kita bebaskan saja, jangan digembok-gembok. Yang penting perasaannya yang tergembok, bukan orangnya. Masya Allah. Ini dia view laut pas kita mau nyebrang dari mana ini ya, lupa aku. Saking takjubnya sama kalimat aku tadi ya tentang gembok cinta, kenapa lagi tiba-tiba datang puitisnya. Ini alhamdulillah keren banget ini. Sunset ya namanya, matahari terbenam di kapal feri yang kita naikin, dan kita bakal nyebrang pulau ini. Nah, masya Allah, seru banget bisa menikmati matahari terbenam di atas kapal, di atas laut. Sebuah pengalaman yang langka, dan juga ini malam-malam ya, tuh kayak api gitu sih. Api tapi kayak apa ya, obor gitu ya, obor api dari pertambangan sih kalau nggak salah ya. Aku pikir dulu itu mercusuar, ternyata bukan. Masya Allah, seru banget deh pengalaman ke IKN kemarin, dan banyak yang nggak disangka-sangka dari suka dukanya, dan ya begitulah pengalaman mendadak aku ke IKN. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, dukung terus channel aku ya. Assalamualaikum.